Ini hal penting sekali yang saya mau sampaikan, kontroversi sekali ya, tapi kita minta Roh Kudus berikan penjelasan yang baik. Ini harus balance sekali. Pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, dan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dipercayai bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Maksud Paulus begini, artinya aku dihakimi, dinilai dengan orang-orang. Dia bilang, iya ini hamba Tuhan yang dipercayakan banyak rahasia. Dan mereka lihat pelayanan Paulus ternyata benar-benar sungguh-sungguh dan bisa dipercaya. Tapi bagi Rasul Paulus, ini mesti balance ya. Dia nggak peduli apakah orang percaya dia atau ntar percaya besok nggak percaya, dia nggak begitu peduli. Sebab hati nurani itu selalu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia nggak peduli orang ngomong apa, dia nggak peduli. Tentunya kita harus, bukan semuanya begitu. Tapi Paulus sudah masuk sampai tingkat di mana dia tahu apa yang dia perbuat adalah berkenan di mata Tuhan. Meskipun manusia bisa bicarakan hal-hal yang bukan, tetapi dia tetap tegas. Dia tidak dipengaruhi. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali kita bisa demikian. Kadang kita mau buat sesuatu, aduh ntar orang ngomong apa ya, ntar terlalu banyak kekhawatiran sehingga kita tidak bisa melangkah. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan dan ini adalah benar perbuatan kita, melangkah dengan berani. Sebab pada akhirnya Rasul Paulus katakan, yang menghakimi bukanlah orang-orang, melainkan Tuhan. Ini masih balance. Nah, ini penting sekali. Sebab banyak dari kita tuh takut banget. Kita mau melangkah takut, ntar orang ngomong apa ya. Nah, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau kita punya sikap yang terlalu takut. Dan kita tidak tahu apa yang benar atau apa yang salah. Nah, kita lihat ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini akan kukenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya. Ayat 6 bicarakan apa? Menjadi teladan. Pasal 6. Ayat 6. Menjadi teladan, dan Paulus katakan ikutilah teladan. Luar biasa saudara, bukan semua orang yang berani bicarakan seperti ini. Sesungguhnya Paulus adalah saksi yang luar biasa. Kehidupannya bisa menjadi teladan. Dia tidak mau ambil uang gereja, dia tidak serakah, dia kerja sendiri, dia hidup dengan nuraninya yang tulus, dia kerja keras, dia berdoa, dia tidak pernah membebankan gereja untuk kebutuhan dia, sedangkan dia berhak untuk ambil, tetapi dia tidak mau. Ini luar biasa. Yang saya lihat kehidupan Paulus itu benar-benar tulus, cinta Tuhan, berkorban dan melayani segenap hati, jiwa dan kekuatan. Saudara, barusan ini dapat lagi satu pendidik, saya mau saudara belajar satu hal yang penting, supaya kita tuh berharap kepada Tuhan. Amin saudara, bukan kepada manusia. Sebab manusia akan seringkali mengecewakan. Rick Joyner pada saat terjadinya kebanjiran di New Orleans, dengar baik-baik ya. Kenapa saya mau sampaikan hal ini? Kan banyak orang tuh yang ada makanan, ya kan? Ada satu keluarga, ada satu orang di mana keluarganya semua meninggal. Menyedihkan sekali. Ya seperti tsunami lah dari Joyner Tuhan suruh untuk ke sana untuk menolong mereka. Tuhan bilang, saya mau ajarkan kamu sesuatu. Pas Rick Joyner sampai ke tempat, dia langsung bisa melihat dua kelompok orang yang mempunyai sikap yang berbeda. Saya mau sampaikan ini penting sekali. Dibilang jelas sekali, yang satu kelompok adalah kelompok yang selama ini bekerja, ya, mencari nafkah, rajin. Satu kelompok lagi adalah kelompok yang selalu minta pertolongan dari pemerintah. Yang bedanya adalah sikap mereka, dengar baik-baik.
Dua-dua butuh pertolongan. Tapi sikap yang biasanya bekerja mencari nafkah, mereka langsung resourceful gitu, langsung menolong orang. Meskipun mereka susah, tapi mereka langsung menolong, cari jalan keluar, pikir hal-hal yang untuk menolong. Tapi yang selalu ambil kupon dari pemerintah, selalu menuntut, mana haknya? Gua mau ini, komplain, marah-marah. Kenapa? Itu berarti apa? Kita harus apa? Mental ini penting. Kita tidak boleh mempunyai mental seperti orang yang hanya meminta. Kita harus rajin bekerja. Ini penting nih, saudara. Saya mau sampaikan penting. Makanya di dalam pelayanan Tuhan Yesus, pernah saya bawakan firman ini, saudara, kalau ingat, di Yohanes 6, ya kan? 5:6, pada saat berbondong-bondong cari Tuhan Yesus. Saya tahu kenapa engkau cari saya. Bukan karena tanda atau pelajaran, karena roh, dan Tuhan Yesus tidak berikan kedua kali. Setelah dia memberkati 5.000 orang, kemudian dia tidak memberikan lagi mereka makan. Kenapa? Tuhan Yesus nih bukan orang. Kenapa dia nggak memberikan lagi? Karena dia tidak mau manusia datang kepadanya hanya karena roti saja. Nah, Rick Joyner yang ini sangat memberi saya pelajaran yang besar. Saudara, dengar baik-baik. Manusia itu diciptakan Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah gambaran Tuhan. Kita punya pikiran Yesus. Apalagi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang mencari. Bagi orang yang mau bekerja. Tidak ada jalan buntu. Tuhan selalu siapkan jalan keluar. Kalau saudara pernah aja sekali dua kali mengalami terobosan Tuhan, saudara akan suka sekali Tuhan yang menolong. Pasal 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Panggilan rasul bukan megah-megah. Panggilan rasul adalah orang yang tempat paling. Saudara, kalau kita lihat panggilan rasul, kita kadang pikir, wah rasul sekarang namanya kayaknya, wah kalau rasul itu dahsyat. Saya mau katakan, tanda rasul adalah ini. Lihat ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Lihat nggak bedanya? Jemaat bagus, dianya enggak. Sedangkan dia yang mendirikan jemaat. Sampai pada saat ini kami lapar. Lihat nggak? Haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Mereka dimaki, tapi mereka, Rasul Paulus masih bisa memberkati. Kalau kami dianiayai, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, intinya, saudara, saya mau saudara buka mata rohani, saudara. Apa sih panggilan rasul? Kita nggak sampailah 10% marah-marah, membela diri, ya kan? Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Lihat di 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik atau guru dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jemaat Korintus pikir mereka tidak perlu Paulus lagi, karena mereka punya pengajar-pengajar yang hebat. Rasul Paulus kan ngomongnya nggak gitu lancar. Dan pengetahuan mereka banyak sekarang. Rasul Paulus, lu mau datang nggak usah datang nggak apa-apa lah. Tetapi Rasul Paulus katakan, lu bisa dapat begitu banyak pengajar, tapi Bapa gak cuma satu. Dia yang melahirkan mereka dalam Injil. Dia yang sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan tulus hati. Dia yang berkorban untuk jemaat, tidak ambil apapun dari jemaat Korintus. Itu artinya. Nah, lucunya jemaat jarang lihat kayak begitu, saudara, yang berkorban bagi mereka. Luar biasa, saudara. Paulus tuh di dalam kehidupannya seringkali nggak diapresiasi pelayanannya. Nah, di sini kadang-kadang dia keluarkan isi hatinya. Sebab itu aku menasihatikan kamu, turutilah teladanku. Dia katakan satu hal yang penting.
Ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Mereka boleh ngajar, tapi kalau soal kuasa, urapan Roh Kudus, mereka tidak ada seperti Rasul Paulus. Dahsyat sudah. Pengurapan tidak gampang. Tidak semua orang dapat pengurapan. Semua orang bisa belajar mengajar, tapi sedikit yang bergerak dalam pengurapan. Karena pengurapan itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Jangan sia-sia. Saya lihat banyak hamba Tuhan juga, pertama diurapi, tapi bisa hilang pengurapan. Khotbah bisa nggak hilang. Ya namanya ada mulut, asal ada mulut bisa khotbah. Tapi pengurapan bisa hilang. Dan Anthony pernah bicarakan, aku akan minta, Tuhan bilang, Tuhan akan minta tanggung jawab bagi orang yang aku telah urapi. Apa mereka lakukan? Yang hilang Tuhan akan tutup. Sesuatu yang Tuhan percayakan kepada diri kita, kita harus menjaganya dengan baik. Apalagi hal rohani yang mahal. Saudara juga yang terima pengurapan setiap kali, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur senantiasa. Pengurapan bukan hal yang gampang, bukan hal yang murah, bukan yang setiap kali datang. Dan karena kalau setiap kali datang kita kadang-kadang ya teradangan, jangan saudara. Menghargai selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku mau lagi, aku mau lagi, aku mau lagi. Disitulah yang membuat kita tuh makin hari makin bertumbuh. Ya manusia lucu kalau udah selalu terjadi nggak dihargai lagi. Tiap hari makan bisa makan padang, ya udah padang biasa. Tapi waktu belum bisa makan, makannya nasi padang tuh enak banget nih. Pas tiap hari makan, ya tapi jangan melakukan itu kepada hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tuh mahal. Pada saat dia nggak ada, mau cari lagi susah.